Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita kenikmatan sehingga kita dapat bernafas dan kita masih diberi kesempatan untuk hidup, dan ini adalah bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita semua dan perlu kita sadari dan perlu kita syukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu sikoh, orang-orang yang selalu istiqomah di jalan beliau hingga akhir hayat. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita wajib mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita, yaitu dengan ibadah-ibadah, karena pada hakikatnya manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian dalam ibadah-ibadah itu kita juga harus tahu apa-apa syarat-syarat diterimanya ibadah, karena ibadah-ibadah itu ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah kita wajib beragama Islam, karena pada dasarnya agama selain Islam adalah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini termaktub dalam surat Al-Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Lantas ini adalah sebagai peringatan ya. Ini merupakan suatu peringatan bahwa agama selain Islam tidak diterima, dan satu-satunya agama di sisi Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas adalah melakukan suatu amalan, melakukan suatu perbuatan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada niat yang lain atau mencari keduniawian maupun dari ingin iri dengan orang lain. Adapun ikhlas ini adalah dengan niat hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada niat yang lain, niat selain untuk mendapatkan ridhonya. Dan ikhlas ini adalah salah satu syarat mutlak. Ketika kita beribadah, itu syarat mutlak diterimanya ibadah ini adalah ikhlas, karena Allah juga berfirman dalam surat Al-Bayyinah yang ayat 5, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya, kemudian semata-mata karena menjalankan agama. Ayat ini menunjukkan bahwa ikhlas adalah inti dari setiap amal ibadah, karena tanpa rasa ikhlas, ibadah yang kita lakukan ini akan sia-sia dan kita tidak ternilai. Ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan tidak ternilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, innamal a'malu binniyat, ya, bahwa setiap amal itu tergantung pada niatnya. Oleh karena itu, marilah kita selalu memperbarui niat kita dalam setiap amal ibadah agar selalu ikhlas karena Allah semata, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Di sunnah-sunnah beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum wa huwa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Ayat ini juga menegaskan bahwa cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah SAW, karena setiap ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW, maka akan tertolak. Meskipun dilakukan dengan niat yang ikhlas, ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah juga
bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama kami yang tidak ada dasarnya, maka perkara itu tertolak. Dan hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya ittiba'ur rasul dalam setiap aspek ibadah kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu belajar dan menggali ilmu tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW agar ibadah kita, perbuatan kita, amal soleh kita senantiasa sesuai dengan tuntunan dari beliau. Dan marilah kita juga selalu memperhatikan 3 penting ini ya. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah ikhlas, dan yang ketiga adalah ittiba'ur rasul, itu mengikuti sunnah-sunnah langkah beliau, sunnah-sunnah beliau. Karena dalam setiap ibadah yang kita lakukan ini semoga senantiasa memberikan kita petunjuk dan kekuatan untuk selalu ikhlas mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Terakhir, semoga kita semua diberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal baik dan semoga kita diberikan keikhlasan dalam setiap amal kita. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Afinuddin dari Prodi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.